Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Top Mat. Kali ini saya akan membahas sebuah soal TPS Pengetahuan Kuantitatif UTBK SNBT 2025 tentang matriks. Soalnya seperti tampak pada layar. Diketahui A, B, C, dan D adalah matriks berordo 2 kali 2 yang mempunyai inverse. B sama dengan A inverse dan BC sama dengan D. Diberikan tiga pernyataan seperti di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, ya, oke. Saya sudah tampilkan di kotak yang berwarna hitam ini sifat-sifat dari matriks untuk memudahkan kita mencari jawaban tiga ini. Tiga dari jawaban yang ada. Tiga dari pernyataan yang ada. Ya, apa itu I? I adalah matriks identitas, matriks satuan. Ya, yang unsurnya kalau dia I ini 2 kali 2 berarti 1001 gitu ya. Nah, sifat yang pertama A kali I sama dengan I kali A. Hasilnya adalah A. Kalau A inverse dikalikan dengan A, itu hasilnya adalah I. Begitu juga dengan A kali A inverse, hasilnya juga I. Nah, kalau ada A inverse, diinverskan lagi, maka hasilnya adalah A. Nah, selanjutnya sifat yang terakhir, apabila ada A kali B kali C diinverskan, maka akan menjadi C inverse, B inverse, A inverse. Jadi urutannya terbalik. Dari ABC menjadi CBA. Nah, baik itu ringkasan sifat matriks yang membantu kita. Nah, sekarang mari kita perhatikan ada bentuk seperti ini. Dan B katanya sama dengan A inverse. Nah, B-nya saya akan ganti dengan A inverse. Maka A inverse kali C sama dengan D. Nah, maka kita memiliki dua bentuk acuan. Acuan satu dan acuan dua. Kita bisa mengatakan benar atau salah apabila bentuk ini bisa diarahkan ke bentuk satu atau bentuk dua. Nah, sekarang mari kita lihat pernyataan yang pertama, yaitu apakah betul C sama dengan D inverse B lalu inverse? Apakah betul? Nah, sekarang mari kita cek ini. C sama dengan ini kita ubah menjadi B inverse dikali, nggak usah pakai kurung ya. B inverse dikali D inverse diinverskan gitu ya. Sifat yang mana? Sifat nomor ini. Ya, yang ini ya. Jadi urutannya terbalik. Sehingga jadinya C sama dengan B inverse dikali D. Nah, D inverse jadi D. Jadi muncullah dia begini. B inverse kali D sama dengan C. Nah, bentuknya belum seperti ini ya. Sekarang coba C sama dengan B inverse dikali D. Saya akan kalikan dengan B dari kiri ya. Kalikan B dari kiri. Ya, tujuannya apa? Saya mau mengarahkan ke bentuk ini. Ya, B kali C tetap BC. Ya, B kali B inverse. Nah, kita lihat ya, A inverse kali A kali A inverse hasilnya adalah I. Nah, berarti ini sama dengan I kali D. Nah, berarti B kali C, ya I kali D. Nah, berarti gunakan sifat nomor satu. Hasilnya adalah D gitu ya, I kali D hasilnya D. Nah, bentuk ini sama aja dengan bentuk ini. Ya, oke, BC sama dengan D. Nah, berarti pernyataan satu ini adalah pernyataan yang benar gitu. Ya, sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Nah, oke, saya akan tulis lagi yang ini. B ini adalah A inverse kali C sama dengan D. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. A sama dengan C D inverse. Apakah bisa diarahkan ke salah satu bentuk ini? Nah, oke. Di situ muncul A inverse. Nah, coba kita inversein A-nya ya. A inverse berarti ini jadi C D
di-inverse, diinverskan gitu ya supaya muncul bentuk seperti ini. A inverse sama dengan, nah ini urutannya terbalik. Lihat sifat yang ini, urutannya dibalik, D inverse, inverse dikali dengan C inverse. Sehingga A inverse sama dengan D C inverse gitu ya. Oke, D inverse D inverse kan jadi D. Nah, sekarang supaya muncul A inverse kali C, maka A inverse itu DC inverse ini sama-sama dikali dengan A. Matik A dari kanan. Ya. Nah, gitu ya. Oh, bukan A, bukan A. Kali apa? Kali C ya. Oke, kali C. Nah, ini kali C. Mengapa kali C? Ya, supaya muncul bentuk A inverse C gitu ya. Saya mau mengarahkan ke ini ya. Nah, sehingga jadinya A inverse kali C sama dengan D kali. Nah, kalau C inverse kali C hasilnya apa? Ya, lihat ya bentuknya mirip dengan ini. A inverse kali A hasilnya I. Hasilnya I. Nah, berarti A inverse kali C sama dengan D kali I. D kali I adalah D. Gitu ya, sifat nomor satu. Nah, sekarang coba kita lihat bandingkan ini dengan ini. Sama tidak? Ya, ternyata bentuk ini sama dengan bentuk ini. Berarti pernyataan dua adalah pernyataan yang benar juga. Ya, oke. Sudah jelas ya. Kita lanjut soal berikutnya yang pernyataan tiga. Nah, saya tulis sekali lagi. B itu saya ganti dengan A inverse. Jadi A inverse kali C sama dengan D. Nah, kita lihat pernyataan tiga. A, D, C inverse sama dengan I. Nah, sekarang kita mau mengarahkan ke bentuk mana? Ke bentuk BC atau ini? Atau ke bentuk A inverse C. Nah, kalau mau A inverse C, maka caranya adalah A, D, C inverse. Nah, ini saya kalikan dengan C dari kanan. Maka si I ini juga dikalikan C dari kanan. Sehingga jadinya AD, C inverse kali C hasilnya I. Sama dengan I kali C hasilnya C. A kali D kali I hasilnya adalah AD. Sama dengan C. Ya, ingat ya sifat ini ya. Kalau I kali A kali I hasilnya adalah A. Nah sekarang, hmm, saya mau membentuk kayak begini bentuknya. A inverse kali C. Nah, berarti caranya C ini akan saya kalikan dengan A inverse dari sebelah kiri. Maka si AD ini juga harus dikali dengan A inverse dari ruas kiri. A kali A inverse hasilnya adalah I, D, lalu ini A inverse kali C. I kali D hasilnya D. Nah, maka ini A inverse kali C. Nah, oke. Berarti boleh aja kita tulis A inverse kali C sama dengan D. Nah, perhatikan A inverse kali C hasilnya D. A inverse kali C hasilnya D. Nah, berarti bentuk soal nomor tiga ini, pernyataan nomor tiga ternyata dapat diarahkan menjadi bentuk ini. Sehingga pernyataan tiga adalah pernyataan yang benar. Ya, baik. Jadi semuanya benar ya. Pernyataan yang benar adalah satu, dua, tiga benar. Ya, baik adik-adik demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan adik-adik mendapatkan inspirasi. Saya pernah membahas model soal seperti ini di video sebelumnya. Coba cek di playlist matrik atau di playlist TBK atau playlist pengetahuan kuantitatif. Ada yang model seperti ini ya. Cek dan pelajari. Ya, oke. Ini playlistnya ya, silakan dicek. Terima kasih, sukses untuk adik-adik semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.